Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Esther Margareta Sitorus. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 52 Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif untuk mewujudkan merdeka belajar. Adapun rancangan tindakan aksi nyata saya, yang pertama, latar belakang. Budaya positif merupakan proses di mana nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang mendukung perilaku dan interaksi positif diterapkan dan dijunjung tinggi oleh anggota kelompok atau komunitas. Budaya positif bisa dicapai dengan usaha membuat keyakinan kelas maupun di sekolah. Beberapa kondisi, khususnya di SMP Negeri 52 Batam, yang menjadi latar belakangnya, perlu dibuat budaya positif karena rapor pendidikan menunjukkan penurunan pada pengalaman perundungan, pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik, kesejahteraan psikologis peserta didik, iklim keamanan satuan pendidikan, dan dukungan psikologis. Hal tersebut bisa ditingkatkan hingga akhirnya budaya positif diterapkan apabila seluruh warga sekolah bisa berkolaborasi. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah menerapkan budaya positif untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tolak ukurnya adalah pelaksana sosialisasi, murid aktif dalam membuat keyakinan kelas dan keyakinan kelas tersedia, rekan sejawat paham dan melaksanakan budaya positif. Di sini ada angket refleksi, serta peserta didik paham dan melaksanakan keyakinan kelas di sekolah. Di sini juga akan tersedia angket refleksi. Adapun lini masa, tindakan yang akan dilakukan untuk aksi nyata yang pertama yaitu diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. Ketiga, membuat materi sosialisasi. Keempat, melaksanakan sosialisasi. Dan yang kelima, lakukan refleksi dan umpan balik. Adapun lini masa untuk tindakan yang akan dilakukan untuk membuat keyakinan kelas adalah yang pertama, membuat media untuk menampung pendapat siswa yaitu Padlet, dan refleksi yaitu Google Form. Mempersiapkan alat dan bahan seperti infokus, laptop, dan sticky note. Memberitahu tentang disiplin positif dan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas dan ditempel di kelas, serta melaksanakan refleksi dan umpan balik. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan kepala sekolah dan rekan guru, ruangan untuk sosialisasi, sarana dan prasarana untuk presentasi, serta kehadiran dari rekan-rekan guru sejawat. Dan saya mendapatkannya dengan izin kepala sekolah, kolaborasi dengan sarana dan prasarana, serta kolaborasi dengan rekan sejawat. Berikut ini adalah diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 52 Batam, Bapak Dr. Andes Edison, dan teman-teman Majelis Guru SMP Negeri 52 Batam yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jailani Musa. Kepada Bapak kami persilahkan. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita dijabah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayyibun ya wa syiddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'i kulli afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tahuna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsala min jami'il khairat wa biha Allahumma ighfir lana wa li walidayna Allahumma rabbana taqabbal minna innaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jailani Musa. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut saja pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 52 Batam kepada Bapak Dr. Andes Edison, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP 52 Batam, yang saya hormati Bu Esther, kemudian juga pada saat ini akan nanti mempresentasikan destinasi budaya positif, yaitu untuk calon guru penggerak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat karunia beliau kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita akan mendengarkan nanti ada beberapa presentasi juga dari Bu Esther tentang dispensasi budaya positif. Kemudian juga dari sini nanti kita dapat membuat satu aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk SMP Negeri 52 Batam. Dan mudah-mudahan nantinya ini sudah yang kedua, yang kemarin Bu Rizka, sekarang Bu Esther, tentu lebih tajam lagi apa-apa yang akan kita buat untuk SMP Negeri 52 Batam ini. Kemudian juga bagi Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti tes guru penggerak, saya membuka diri, silakan demi kemajuan sekolah kita. Mudah-mudahan guru penggerak yang angkatan ke-10 ini, yaitu 2 orang dari SMP Negeri 52 Batam, dapat lulus dengan baik, dan juga nanti setelah itu ada yang
menyusul. Oke, Bapak Ibu, ya mungkin untuk pengantar itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Edison untuk sambutannya. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Esther Margareta Sitorus. Kepada Ibu Esther dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kurikulum, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu semua. Harus semangat ya. Siang. Belum. Selamat siang. Luar biasa, tetap semangat. Bisa ya? Ya dong. Sangat-sangat seminar ya. Nampak yang sering-sering ikut seminar. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Iya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu sediakan pada siang hari ini. Karena saat ini kita sebenarnya mau mendiseminasi atau mengimbaskan apa yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10, yaitu tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu bab yang kami pelajari Bapak Ibu. Harapannya memang ketika kami mendiseminasikan ini, Bapak Ibu juga bisa melaksanakannya di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Bapak Ibu mohon maaf, di sini saya tidak menggurui, saya juga tidak menganggap lebih pintar, tetapi saya hanya ingin membagikan sudut pandang yang saya dapat ketika belajar ini. Mungkin nanti kita juga bisa berkomunikasi, berdiskusi apa mungkin yang tidak disetujui dari hal-hal yang saya sampaikan, atau memberikan penguatan atas apa yang saya berikan. Begitu ya. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita buat dulu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, menghormati pembicara dan peserta lain. Sudah pasti gawai dalam keadaan diam untuk membuat kondisi lebih kondusif ya Bapak Ibu. Aktif dalam berdiskusi. Santai saja ya Bapak Ibu, kita tidak perlu tegang-tegang gimana dan harus bergembira. Full of smiles ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Tidak ya? Pas? Supaya nggak terlalu. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu? Silakan. Kita ikutin ya. Kita ikutin sama-sama.
Ibu, saya ada kirim sebuah link di grup kita, boleh diisi Bapak Ibu, boleh diklik. Ada sebuah link yang saya kirim. Ada ya Bapak Ibu? Ada. Boleh masuk dengan mengisi yang setuju atau tidak setuju saja. Tidak usah langsung diisi yang refleksi 4 pertanyaan ini. Kita masuk, yang diisi adalah 4. Nah, 4 setuju atau tidak setuju. Yang pertama ada keyakinan kelas ditetapkan oleh guru. Setuju atau tidak setuju. Nah, ini ada satu result, dia tidak setuju. Coba Bapak Ibu, ini diklik aja Bapak Ibu. Setuju tidak setujunya diklik. Iya, vote. Habis itu klik vote. Diklik lalu vote. Nah, ini ada yang satu nih. Nah, tidak setuju. Guru berperan sebagai teman. Nah, tidak setuju. Satu orang masih ya. Oh, ada yang setuju nih, guru berperan sebagai teman. 50-50. Nah, ini agak bersaing ya pemahamannya. Lalu yang ini, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Oh, ini 50-50. Selanjutnya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Oh, ini lebih banyak yang tidak setuju ya. Kalau pemberian hadiah ternyata Bapak Ibu tidak setuju, itu bisa meningkatkan prestasi. Kita lanjut lagi. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ada yang setuju. Nah, ini hampir 50-50 juga ya. Dan yang terakhir, guru memiliki kontrol penuh terhadap peserta didik. Kita sebagai guru mempunyai kontrol penuh. Ya. Kurang lebih kalau dari atas ini kita sepertinya antara setuju dan tidak setuju ya kesimpulannya Bapak Ibu. Ada yang menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan semua tadi itu. Nah, yang manakah yang benarnya, atau apakah nanti di akhir ini kita bisa melihat lagi apakah kita berubah cara pandang kita terhadap beberapa studi kasus ini atau tetap pada jawaban kita. Kita akan lihat nanti. Bapak Ibu, kalau yang tadi itu Padlet namanya, boleh dipakai juga untuk di kelas nanti ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang memakainya, tapi bisa juga nanti kita belajar bersama. Oke Bapak Ibu, kira-kira kalau mendengar kata budaya positif, yang terbersit di pikiran Bapak Ibu itu apa ya? Coba ke Pak Musa dulu yuk. Ya, budaya positif Pak. Budaya positif itu menurut saya sangat penting karena membuat kenyamanan dalam kehidupan. Oke, jadi kata Pak Musa budaya positif itu penting karena membuat sebuah kenyamanan. Kalau dari sisi Ibu, mantap sekali tidak menerapkan tadi ya, peraturan kita aktif. Menurut Bu Ida sih, budaya positif itu sikap atau perilaku yang bermanfaat, yang menimbulkan sesuatu yang baik. Ya, oke. Kurang lebih sama. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu buat Pak Musa dan juga Pak Bu Ida. Nah, benar ya Bapak Ibu, intinya kita positif berarti sesuatu yang lebih baik. Tapi dia dalam bentuk budaya, yaitu proses di mana nilai-nilai norma dan praktik-praktik mendukung perilaku dan interaksi positif ya yang diterapkan oleh anggota komunitas kita. Begitu dia. Nah, kalau kita lihat hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini kan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya kita sebagai pendidik itu bertugas untuk menuntun Bapak Ibu. Ingat kata-kata menuntun, kita tidak memaksa, kita tidak mengontrol, kita menuntun kodrat peserta didik. Tugas guru adalah seperti seorang petani yang sedang merawat tanaman hingga pada akhirnya si peserta didik memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat di sini mana? Yang baiknya tadi, yang positifnya tadi, dan bahagia. Itu tidak bisa kita lupakan bahwasanya di lingkungan sekolah kita juga menciptakan budaya positif yang menciptakan siswa-siswi yang bahagia. Itu dia. Kalau kita merawat tanaman kan, kita ngapain aja Pak David?
Kalau merawat tanaman kira-kira Pak David ngerti gak ini merawat tanaman ini? Menyiram, ya benar. Apalagi ya Bu Dharma ya? Ini kayaknya Bu Dharma ya banyak bertanya. Memberikan pupuk, apa lagi Bu? Dibersihkan, dicabuti apa gulma-gulma, rumput-rumput, nah yang tidak baik. Benar itu tugas kita hanya itu. Kalau tumbuhan yang mau tumbuh atau tidak itu terserah tumbuhannya juga kan. Yang pasti kita sudah memberikan perawatan. Nah, apa pentingnya menciptakan suasana lingkungan positif di sekolah Anda? Kira-kira begitu ya. Coba, apa pentingnya? Kalau dari Bu Mary, Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan agar lingkungan tersebut bisa aman, tidak terganggu gitu ya. Ya nyaman, senang gitu. benar ya? Kita sama-sama setuju ya bahwasanya lingkungan positif itu perlu kita terapkan. Itu dulu yang pertama Bapak Ibu. Lingkungan positif itu perlu karena untuk membuat kenyamanan dan keamanan. Nah, benar sekali itu kita setuju. Nah, sebagai seorang pendidik atau pemimpin, bagaimana selama ini kita masih refleksi dulu ya. Selama ini bagaimana kira-kira Pak Ahmad Basari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, Pak? Ya. Kita hendaknya sebagai seorang pemimpin atau guru menjadi suri teladan. Contohnya Pak? Ya, contohnya jangan terlambat. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Tepuk tangan untuk Bu Mary dan juga Ya, walaupun kadang saya masih ada terlambat, tapi hal seperti yang terbaik. Ada lebih dan kurangnya ya Bapak Ibu, tapi gimana kita tidak berhenti belajar ya yang menjadi yang terbaik. Sekarang mari kita lihat lagi, refleksi lagi Bapak Ibu kondisi di sekolah kita. Menurut coba yang baru dulu Bu Fatmala atau Pak Mahmud ya, mungkin bisa dibandingkan atau apa ya perasaan Bapak Ibu melihat bagaimana disiplin di sekolah kita, gitu. Bu Fatmala dulu lah ya. Gimana kira-kira? Kurang disiplin. Oke. Kalau menurut Bu Fatma kurang efektif ya, kurang berjalan ya disiplin positif di sekolah kita. Terima kasih Bu. Mungkin itu pandangan dari yang baru. Kalau dari yang lama, orang lama ini paling lama ya Kak ya. Nah, Bu, coba Bu, bagaimana kira-kira disiplin di sekolah kita? Ya, kalau menurut Ibu ya, karena saya ada di posisi sebagai tupoksi bagian PBM, ya masih kurang disiplin. Tetapi sudah ada juga yang sudah disiplin, dan di mana-mana di setiap sekolah pasti ada yang seperti itu. Nah, yang tidak disiplin inilah yang kedepannya yang akan kita disiplinkan. Oleh karena itu, mulai di bulan Juni ini, saya sudah membenahi semua administrasi yang kurang. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahmad di sini. Iya ya, memang kalau kita lihat, kita telusuri, ada aja pasti yang kurang ya Bapak Ibu. Pasti ada aja yang ingin lebih, kita harapkan lebih dan lebih, tetapi tidak sampai hanya itu saja yang kurang. Kita sudah belajar atau mengingat tentang visi sekolah kita, ya kan? Bagaimana kita bisa mencapai itu? Mungkin salah satu dengan melaksanakan budaya positif ini. Oke, lanjut. Nah, untuk dapat mencapai budaya positif di sekolah kita, kita mempelajari 6 hal ini. Kita mempelajari ini, semoga kita semua bisa bertahan. Ya, agak panjang tetapi ya semoga menarik ya Bapak Ibu, dan ada hal yang bisa kita pelajari dari sini. Oke, yang pertama disiplin positif. Coba Bapak Ibu berpasang-pasangan Bapak Ibu boleh cari pasangannya dua, boleh silakan dua Bapak sama sama Pak Ustaz dua Vivi atau Bu Nining sama ini Bu Nining sama Bu Dewi. Nah, boleh Bu ambil selembar kertas, tadi ada yang coret-coret, bukan yang ini ya Bapak Ibu, bukan yang visioner, bukan.
Iya. Nah, jangan visionernya yang di apa ibu, apa ibu? Buat tuliskan hal yang paling berharga. Salah satu yang mana yang lain. Oke, dari 2 orang, salah satunya tuliskan hal yang paling berharga yang menurut Bapak Ibu di dalam hidup Bapak Ibu. Benda kah, rumah kah, mobil kah, gitu. Handphone kah, ditulis. Salah satunya saja. Bisa benda, bisa suami, anak, terserah. Pokoknya hal yang paling berharga. Salah satu dari Bapak Ibu mungkin ini Widya, ini Bu Ida. Nah, sudah Bapak Ibu? Ini Pak Budi siapa? Bapak? Pak Budi sama Pak David ya? Yang ini. Ya, Pak Ahmad sama Pak Musa. Salah satu aja Pak, mungkin Pak Musa buat kecil aja loh Pak. Kecil. Saya anak rumah, tanah saya yang 2000 hektar. Ya, dilipat Bapak Ibu. Sudah? Dilipat? Sudah dilipat Bapak Ibu? Kecil aja Bu. Oke, sudah? Sudah Bu, Pak? Sudah. Yang belum sudah? Yang belum siapa? Oke. Sekarang yang memiliki benda itu apa ya? Kertas itu pegang genggam seerat-eratnya. Lalu yang satu lagi coba untuk meminta atau menyerahkan. Bagaimana caranya? Membujukkah atau dengan cara memaksakah, menggelitinkah atau bagaimana pun. Paksa supaya itu kertas bisa sampai kepada Bapak Ibu. Ayo silakan. Silakan Bapak Ibu. Coba dengan paksaan atau dengan rayuan. Pak, rayu paksa. Rayu paksa Bapak. Oke, sudah ya? Oke, stop. Kira-kira siapa yang berhasil mendapatkannya? Begini. Siapa yang berhasil angkat tangan? Oh, kita lihat dulu ya. Ini semuanya berhasil. Banyak juga yang berhasil ya, luar biasa. Oke, Bu Ingin dulu deh, Bu Ingin. Coba. Ibu bisa cerita nggak kenapa bisa mendapatkan itu? Dengan mudah. Kok jujur ya? Iya, Bu. Tadi kami sebelumnya sudah diskusi. Ayo, berarti diserahkan aja gitu ya, kesepakatan. Oke Bu. Oh, jadi Bapak Ibu, ibu-ibu sama berdua ini mama jangan saling kasih uang gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, coba, ini ada ya? Nah, dapat ya Pak ya? Kenapa bisa dapat Pak? Ini yang ditulis Pak Musa dari saya keluarga. Keluarga diberikan ya Pak ya? Iya, ini yang berharga dalam hidup kami. Kami udah diskusi tadi. Makanya setelah saya meminta, saya berusaha dengan lembut. Saya lulus. Iya, namanya juga keluarga. Iya, tidak boleh memaksa. Oke, dengan cara tadi membujuk, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak berdua yang tidak berhasil. Siapa? Oh, Kak Mary. Ayo silakan. Yang ngomong, yang mau mencoba ngambil. Nah, berarti kan yang berhasil. Gak berhasil. Karena apa, Bu? Oh iya udah, boleh. Karena apa, Bu? Gak berhasil. Oke, terima kasih. Kenapa saya tidak melepas Mary? Karena di dalam sini adalah yang berharga adalah keluarga saya. Iya. Keluarga saya itu adalah apa istilahnya individu, harta keluarga saya, dan saya tidak akan menyerahkan pada orang lain yang menurut keluarga saya adalah saya sendiri. Oke. Jadi tidak diizinkan. Jadi Bapak Ibu, kira-kira kesimpulannya tadi
sesuatu atau yang genggaman kita itu bisa dikasih sama orang lain karena yang menggenggam mengizinkan. Itu Bapak Ibu, karena kita mengizinkan. Kalau sebagaimanapun kuatnya dorongan dari luar, ancaman dari luar, kalau kita tidak mengizinkan sebenarnya itu tidak akan lepas, ya, tidak akan diterima oleh orang lain. Begitu juga Bapak Ibu sebenarnya dengan kita di sekolah atau dengan siswa kita. Karena apa? Karena siswa kita itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol secara ilusi. Ini yang mau diluruskan Bapak Ibu oleh Dr. William Glasser ini. Yang secara ilusi mungkin kita bisa mengontrol anak-anak. Secara ilusi kita, dia itu mau kok menuruti peraturanku. Aku udah marah, akhirnya dia bisa melaksanakan piket, mengerjakan tugas dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu terjadi ketika, ya Bapak Ibu, anak itu, ya udahlah, nggak apa-apa aku kerjakan, karena dia yang mau membiarkan atau memilih dirinya untuk mengikuti hal tersebut. Jadi sebenarnya bukan karena kontrol kita, tapi dia memilih untuk ikuti aja, gitu. Ya Bapak Ibu, itu yang pertama yang mau diluruskan. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya tidak. Bujukan, pujian itu sebenarnya tidak selamanya efektif, karena anak-anak tersebut bisa jadi mungkin untuk saat ini ya bisa, kedepannya bisa jadi mereka akan bergantung kepada bujukan atau pujian tadi itu. Jadi tidak selamanya efektif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kira-kira kita sering ya membuat siswa kita sepertinya membuat merasa bersalah ya. Kamu ini begini bla 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 bla. Sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, tapi ternyata itu tidak menguatkan karakter. Mereka bisa jadi nantinya akan menjadi orang-orang yang tidak terbuka dengan kita, penakutkah, begitu Bapak Ibu, bahkan trauma-trauma nanti. Kita bisa lihat nanti peran-perannya di selanjutnya. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, saya juga kayaknya semakin dewasa semakin merasa bahwa saya memiliki kontrol pada saat itu kepada adik-adik saya. Ternyata tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa, hanya kita bisa menuntun atau mengarahkan. Itu dia. Kembali keputusan di tangan sang anak mau mengikuti atau tidak. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah ini tadi sekitar. Sebelum lanjut. Ya Bu, ya Pak. Silakan Bapak. Luar biasa ya. Ada sesuatu. Ya, silakan Pak. Jadi kalau kita melihat konteks yang disampaikan oleh Pak Esther ini kan memang sangat luar biasa. Itu tadi. Iya. Ini bentuk ujian. Ya. Yang perlu kita garis bawahi itu ketika kita mengarahkan ke anak-anak itu kan ada tingkatannya. Ya. Karena anak-anak itu kan dari mulai usia dari 0 sampai 7 tahun itu kan dia menjadi apa namanya itu usia untuk bersama dengan kita gitu kan. Mencurahkan kasih sayang ya di situ ya. Kemudian di usia masuk 8 sampai ke 15 itu kan kita harus memaksa. Kemudian selanjutnya kita harus mendorong, ya wajib untuk mengikuti arahan dari kita. Kenapa saya mengambil demikian? Kalau kita mengambil satu ilustrasi, ketika pohon yang kita tanam di masa kecil yang baru kita tanam, kita bisa membuat melingkar dari apa saja yang kita inginkan. Ya, kita mau pakai besi untuk biar diikuti gaya besinya itu. Tapi kalau ketika besar, kita tidak bisa membengkok untuk mengikuti anak kita. Nah, seperti pohon pohon bambu. Ya, bambu. Ya, kalau masih muda kan bisa dibuat sayur dan keluar pagar. Bambu itu kalau masih kecil kita bisa untuk bentuk keinginan kita. Tapi kalau dia sudah besar,
kita paksakan dia akan patah. Nah itu makanya menurut saya anak-anak yang usia saat ini memang wajib kita kontrol. Nah, pertama, apalagi kita menjadi seorang pendidik, ketika dia melakukan hal-hal yang negatif di lingkungan kita, kita termasuk orang-orang yang menzalimi mereka karena tidak memperhatikan. Oleh karena itu memang wajib anak-anak usia di SMP ini wajib kita mengontrol. Kenapa? Ketika dalam acara macam baca yasin atau kegiatan keagamaan yang lainnya, ya, penceramah dia hanya memberikan seperti itu, tapi dia asik dengan apa yang dia pegang nanti, handphone ke apakah dia asik sendiri. Nah itu makanya saya kalau yang masalah ini mungkin saya kurang setuju kalau tidak mengontrol anak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Pak Ibu. Ya, mungkin Pak Ibu kita bisa menyatukan dulu persepsi. Maksudnya mengontrol ini yang bagaimana? Mengontrol ini menurut saya ya, dari yang saya pelajari ini, ketika kita bebas mau membuat apa aja kepada anak itu, kita memaksa, gitu. Itu yang dinamakan mengontrol. Sama seperti kita misalnya mengendarai mobil, kita bebas mau kemanakan mobil itu, mau ke arah mana begitu. Itu menurut pemikiran saya tentang mengontrol, dimana kita memaksakan sesuatu itu harus seperti yang kita inginkan, gitu. Nah, berbeda dengan menuntut. Mungkin tadi yang menurut saya ya, entah yang menurut Bapak Ibu juga mungkin bisa nanti memberikan pendapat juga. Menuntut kita tadi dengan bisa menuntut dengan keras bisa Bapak Ibu, tetapi kita tidak memaksakan kehendak kita, gitu. Mungkin itu dulu yang kita samakan persepsi. Apakah sebenarnya persepsi kita sama Bapak? Kalau saya mungkin agak berbeda. Berbeda. Ya. Kalau kita ketika kita mengucapkan bahasa, tentu ada yang bisa ada yang mengatakan bahasanya harus dikontrol. Jadi kita harus menjaga ucapan kita. Oke. Tapi kalau anak dia mau jalan kayak seperti itu, kita bisa katakan jangan sampai situ. Ini akan membahayakan. Itu maknanya. Oh ya, mungkin menurut Bapak di situ ya. Oke, terima kasih Bapak buat pandangannya juga. Ya kita kan tidak mau memaksakan juga kan pemikiran kita, tapi mungkin tadi pandangan Pak Musa setuju, mungkin Bu Siti setuju, atau Bapak Ibu yang lainnya setuju, tidak apa-apa, ya kan? Tapi intinya kita tidak memaksakan. Oke, kita lanjut lagi yang tadi. Nah, kalau kita dengar kata disiplin, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Mungkin kepada Bu Gita ngomong ya. Yang terlintas di pikiran Ibu, menjalankan peraturan dengan disiplin gitu ya. Disiplin itu apa ya? Identik dengan apa? Melaksanakan sesuatu tetapi sesuai pada tempatnya ya. Oke, gak apa-apa Bu. Kita bebas berpendapat. Terima kasih. Melaksanakan sesuatu tetapi pada tempatnya. Ya Bu Widya, kalau dengar kata disiplin, kira-kira apa? Ya sama melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Oke, melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang disepakati. Ini adalah disiplin melakukan sesuatu sesuai, ya kan, dengan kesepakatan, sesuai dengan tempatnya itu tadi ya. Nah, tapi sebenarnya disiplin itu apa ya? Nah, dari bahasa Latin dia artinya adalah belajar, disiplina. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar, dan di dalam bahasa Inggris ada namanya disciple, itu murid. Jadi sebenarnya disiplin itu Bapak itu suatu proses belajar, bukan harus patuh, taat atau menaati itu, tapi dia proses belajar. Mungkin tadi belajar untuk menaati peraturan. Nah, disiplin positif berarti menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau budaya-budaya positif tadi, serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan Bapak Ibu, tanpa hukuman atau ancaman. Itulah ketika dinamakan suatu disiplin, dinamakan disiplin positif. Oke.
Strategi apa yang selama ini kita terapkan? Yang kesiswaan siapa di sini? Pak Ahmad ya? Sama Pak David, Pak David dulu deh. Pak David tadi belum berbicara. Pak David, strategi apa yang dilakukan, diterapkan untuk menanamkan disiplin positif selama ini, Pak? Untuk selama ini datang tepat waktu, mengikuti peraturan-peraturan yang ada di tata tertib di sekolah, ya seperti memotong rambut, memakai baju yang sesuai dengan harinya, sepatu dan lain-lain. Oke, jadi lebih menegaskan gitu ya peraturan di sekolah ya Pak ya. Mantap, luar biasa sekali. Nah itu kondisi di sekolah kita. Sama-sama kita setuju ya Pak ya, Bu. Untuk menerapkan disiplin positif ini sejauh ini yang kita lakukan adalah dengan menerapkan peraturan, berkolaborasi, menerapkan peraturan ya. Harapannya berkolaborasi Bapak Ibu, tidak hanya kesiswaan saja. Nah, itu dia. Lanjut kita ke nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa apapun itu, latar belakang. Dan nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Nah, contohnya bagaimana? Profil pelajar Pancasila, AIBO dan lain sebagainya. Bahkan Dasa Dharma Pramuka juga merupakan sebuah nilai kebajikan. Nilai kebajikan contohnya bagaimana? Coba Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila apa saja? Beriman dan bertakwa. Kalau gambaran, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ya. Dan yang lainnya. Kira-kira dari seluruh nilai-nilai kebajikan, kalau menurut Ibu Dharma Putri, ya, nilai kebajikan apa yang paling penting menurut Ibu? Yang paling Ibu pegang teguh. Nilai-nilai tadi banyak ya, ada mandiri, kejujuran, kebersamaan, menghargai, itu semuanya nilai-nilai. Kalau saya kejujuran, kejujuran ya Bu ya. Luar biasa, manjur. Makanya kita laksanakan tadi manjur. Bagaimana Bapak Ibu nanti mungkin bisa kita evaluasi. Yuk, Bu ini nilai kebajikan apa ya Ibu ini pegang teguh dalam hidup? Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, luar biasa. Karena kalau orang yang beriman bertakwa pasti juga kan, langsung semuanya harusnya ya. Yang mengaku seperti itu. Oke, iya. Begitu juga dengan nilai kebajikan ini, inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Oke, lanjut teori motivasi. Ya, jika di sekolah kita tidak ada surat teguran, tidak ada hadiah, kira-kira Bapak Ibu akan datang tepat waktu atau tidak? Coba Bu Dewi, bagaimana Bu Dewi? Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering terlambat, atau atasan yang tidak memberikan penghargaan bagi karyawan yang baik, semuanya dianggap aja sama baik ya. Mau kerja banting tulang tetap baik, tidak ada baik. Mau terlambat juga tetap baik. Nah gitu, tidak apa. Ayo, apakah Ibu Dewi akan tidak datang tepat waktu? Ya tetap datang seperti biasa karena memang merasa tugasnya ya. Iya. Karena itu seperti biasa saja ya. Itu nilai yang dipegang teguh oleh Ibu Dewi. Luar biasa ya Bu ya. Hadiah atau hukuman sanksi tetap harus ya, karena nilai yang dimiliki Ibu Dewi benar-benar itu menjadi motivasinya ya, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga eksternal. Dan harapannya ini kita hindari, sehingga ketika tidak ada pun itu kita tetap berjalan sesuai dengan nilai kebajikan yang kita pegang teguh. Dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang dinamakan motivasi
internal atau intrinsik Bapak Ibu yang perlu kita pegang. Jadi apapun yang terjadi, mau semua orang terlambat ke sekolah, jangan. Mau teman-temannya nggak masuk ke kelas, kita tidak begitu, ya kan? Ini juga merupakan suatu referensi untuk diri saya sendiri Bapak Ibu. Lalu, menurut Anda, udah tadi ya, udah jawab ya, motivasi yang terbaik apa Bapak Ibu? Motivasi dari diri sendiri atau intrinsik. Nah, selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Kira-kira apa perbedaan antara kedua hal ini? Hukuman dan konsekuensi. Siapa kira-kira bisa menjelaskan Bapak Ibu? Ya Pak Mahmudi kayaknya ngomong tadi. Oh, nanti ya Pak Musa ya. Oh, habis Pak Musa dulu atau Pak Mahmudi dulu? Nah, Pak Musa dulu, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kalau yang tadi apa yang disiplin tadi, mungkin saya lebih sepakat kepada loyalitas. Karena apa? Kalau kita loyalitasnya tinggi terhadap tempat kerja kita, tentu akan dibutuhkan dengan kedisiplinan juga. Mungkin seperti itu. Kemudian yang ini hukuman dan konsekuensi. Mungkin hukuman tentu kadang-kadang kita melihat bahwa ada apa ya istilahnya nilai negatif terhadap pribadi kita. Kalau kita sudah mendengar kata hukum dan begitu. Tapi semua ini tentu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Untuk konsekuensi tentu kita menerima apa yang terjadi pada pribadi kita. Kita harus menerima ketika kita mungkin datang lebih awal, tentu konsekuensinya perlu bahwa kita ingin loyalitas tinggi terhadap kinerja kita. Jadi mungkin ada nilai plus antara positif dan negatif tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, terima kasih Pak Musa. Mungkin kalau untuk loyalitas itu salah satu nilainya ya Pak ya, nilai yang dipegang teguh, salah satu nilai kebajikan itu loyalitas. Tapi kalau motivasi tadi motivasi intrinsik dari dalam diri, yang memegang teguh tadi loyalitas itu, benar ya Pak? Nah itu tadi untuk hukuman dan konsekuensi tadi Pak Musa sudah menjelaskan bahwasanya konsekuensi itu apa yang kita terima ya, baik itu baik atau buruk. Coba Bu siapa ya yang bisa hukuman kira-kira bagaimana ya hukuman ya? Pak Budi tadi ya, kok ngajar juga Pak Budi. Oh iya, coba Bu, siapa kira-kira Bu? Iya, Bu Indra. Hukuman itu yang bagaimana? Terima kasih. Kalau jawabannya sama sih seperti jawaban Pak Musani, bahwa hukuman itu biasanya adalah digunakan untuk yang bersifat negatif. Sedangkan kalau konsekuensi itu bisa konsekuensinya bisa positif dan bisa negatif. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Pak Musa dan juga Bu Indra. Biasa ya, aktif ya Bu ya. Nah, kita bisa lihat hukuman itu tindakan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Itu hukumannya Bapak Ibu. Biasanya hukuman itu bersifat negatif dan membuat ketidaknyamanan. Itu sebenarnya arti dari hukuman sebagai akibat dari tindakan. Jadi hukuman akibatnya adalah ketidaknyamanan. Lalu konsekuensi hasil alami atau logis benar tadi yang Bapak Ibu yang sudah sampaikan, tindakan seseorang bisa positif atau negatif, bertujuan dan bersifat untuk mendidik. Itu dia. Nah, coba kita lihat. Jadi tadi jelas ya Bapak Ibu, hukuman itu dia mungkin menyakitkan, bahkan tidak mempunyai hubungan dengan hal yang dia lakukan. Sedangkan konsekuensi dia ada hubungannya dan mendidik, itu dia artinya. Boleh Bapak Ibu sama-sama kita baca dulu studi kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva. Nah, ini hal yang biasa ya, ketika ada temannya yang kayak dihukum, anak-anak tertawa. Pada saat itu Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva, dan Iva tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan. Dia udah gagap, udah malu, disuruh lagi maju ke depan untuk berdiri menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Kelas makin ganteng, anak pun tertawa. Kira-kira Bapak Ibu yang dilakukan oleh Pak Seno itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa Bu dan Pak Putri dulu? Karena apa Bu ini hukuman? Karena memberikan sanksi kepada Iva. Sudah dia gagap, kemudian ditambah lagi suruh ke depan maju, jadi suatu beban bagi Iva tadi di depan kelas, di depan teman-teman. Benar sekali, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk dan Pak Putri. Iya, karena tadi mengakibatkan ketidaknyamanan kepada Iva. Bahkan nanti bisa jadi dia ini menjadi orang pemalu, penakut, trauma bahkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya, saya juga belajar untuk tidak melakukan ini di dalam kelas. Oke. Nah, coba kita sama-sama ya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Coba nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat. Ada yang bilang konsekuensi? Tidak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi Bapak Ibu? Tidak ya. Oke, kita lihat coba benar atau salah ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena apa? Karena dia coret. Ya, dan hukumannya masih berhubungan tidak ya? Konsekuensinya. Iya, masih ya. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Pada saat saya mau jangan cuma disuruh membersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan tidak ya, itu tidak disuruh ya. Sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Enggak, ini salah ya. Muridnya disuruh tidak memakai sepatu. Jadi kaki Adam gitu loh seharian. Karena ini saya pernah nih dulu lakukan ini. Hukuman ya? Oke, kita lihat dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ oral. Konsekuensi. Ada yang bilang hukuman? Ada yang bilang hukuman. Kenapa konsekuensi? Ini dia Bapak Ibu. Konsekuensi karena PJOK dan hanya 2 kali kan. Kalau PJOK masih berhubungan, kecuali tadi pelajaran bahasa Inggris, hukumannya lari lapangan 2 kali. Nah itu tidak berhubungan. Mereka kan bisa jadi itu sebagai pemanasan, ya kan? Benar ya Pak David ya? Mantap. Oke, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan kan, penghargaan itu bisa tidak meningkatkan prestasi? Boleh Bapak Ibu dibaca bersama. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib saat antri masuk ke kelas. Lalu akhirnya sikapnya Ibu Anas sibuk menenangkan muridnya dalam waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan Anas ya, Anas kan, Bu Anas untuk mengandalkan stiker katanya, supaya anak itu bisa baris rapi. Nah, suatu hari, dan ini berhasil ya, ceritanya berhasil. Bu Anas, dia tidak datang beberapa minggu, mungkin cuti melahirkan. Lalu Pak Heru, oh itu ada sakit ya, menggantinya dan tidak mengetahui adanya stiker itu. Nah, sesudah Pak Heru yang masuk, anak-anak itu kembali berebutan masuk ke kelas. Kira-kira apa yang terjadi di sini ya? Siapa yang mau menjelaskan Bapak Ibu kira-kira? Ada yang memberitahu? Nah, coba Bu Dewi, silakan. Berarti anak-anaknya itu hanya memenuhi peraturan yang dibuat oleh Bu Anas.
Jadi mereka itu tidak ada kesadaran dirinya untuk masuk tuh satu persatu gitu. Jadi karena Bu Anas yang menetapkan peraturannya, akhirnya ya hanya dengan Bu Anas lah mereka patuhnya gitu ya, karena ada peraturan itu. Iya, benar sekali ya, satu sisi benar ya Bu ya, karena berarti hanya melihat gurunya. Seringkali di sekolah juga gitu ya. Oh, kalau ibu ini itu sidang cakep. Contohnya gitu ya. Tapi coba bisa sekarang lewat. Nangis katanya gitu kan. Berarti kesadaran anaknya belum ada. Apalagi Bu kira-kira? Selain tadi kesadaran dirinya. Apa kira-kira yang menjadi poin di situ? Motivasinya apa Bu Lydia? Motivasinya atas berdasarkan penghargaan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Widya dan juga Bu Dewi. Motivasi anak tadi itu adalah stiker. Nah, disinilah mengapa dikatakan kita menghukum anak dengan penghargaan. Bahasanya seperti itu ya, karena dia jadinya bergantung kepada penghargaan yang diberikan yang berupa stiker tadi. Nah ini tadi, kabur, oke lah ya. Nah ini tadi, karena penghargaan sebenarnya bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Ketika kita bilang, oke, saya kasih kamu sekian, kamu buat begini, dia akan merasa ini udah benar gak ya, ini udah benar gak ya, udah yang terbaik gak ya. Jadi sebenarnya itu tidak membawa anak untuk berkembang. Penghargaan menghukum tadi, kalau kita berikan hadiah kepada juara 1, 2, 3, nah anak yang juara 4, 5 dan seterusnya itu akan merasa dihukum, walaupun dia sebenarnya sudah berusaha sekali, gitu loh. Dia merasa dihukum karena tidak mendapatkan hadiah tadi. Makanya sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya sistem ranking di kurikulum kita mengingat ini. Lalu menurunkan kualitas tadi kurang lebih sama. Ini ada apanya? Studi kasus penelitiannya, ya, menurunkan kualitas. Ketika anak itu dibayar dan yang tidak dibayar, yang dibayar kan udah digaji, udah gitu aja. Sedangkan yang tidak dibayar, dia berusaha untuk membuat yang terbaik gitu. Jadi jangka pendeknya ya bisa hadiah itu untuk membuat seseorang termotivasi. Jangka panjangnya bagaimana? Dan yang tidak efektif gitu kan lebih Bapak Ibu. Merusak hubungan tadi ya. Ketika saya memberikan hadiah kepada Pak David, mungkin Pak Mahmudi akan cemburu. Jadi berusaha hubungan saya dengan Pak Mahmudi atau Pak David dengan Pak Mahmudi gitu. Dan itu dia. Lalu, bagaimana caranya kita untuk mengapresiasi? Begini Bapak Ibu, kita memberikannya secara khusus saja dan dalam bentuk orally, kata-kata secara pribadi, dan kalau bisa sebenarnya kepada semua murid bergantian dan secara konsisten. Pujian benar Bapak Ibu. Contoh tadi saya memuji Pak Musa, oh ya benar Bapak Musa, tepuk tangan, habis itu bla bla bla. Nah seperti itu sebenarnya sudah merupakan sebuah apresiasi. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya memberikan hadiah makanan kepada murid itu tidak efektif. Oke. Selanjutnya restitusi. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kata-kata restitusi? Pernah ya, Bu Widya ya, siapa tadi yang jawab? Iya, silakan Bu Widya, apa itu kira-kira restitusi? Udah ada di sini pula ya. Oke. Sama-sama lah ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi kita fokusnya ke solusi, bukan bagaimana menghukum atau mencari yang salah. Itu Bapak Ibu. Tapi fokusnya ke solusi. Oke, ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Bukan sesudah saya memanggil murid saya, setelah itu murid saya akan kesal sama saya. Bukan. Ya, tawaran. Kita menawarkan yang menjadi solusi, bukan memaksa. Oke, karena kamu sudah terlambat, kamu bersihkan lapangan sampai bersih, bersihkan toilet sampai bersih. Nah itu kan kita memaksa mereka, padahal mereka tidak mau. Tapi kita membuat sebuah tawaran. Restitusi menuntun dan melihat ke dalam diri. Kira-kira mereka paham nggak apa salahnya? Itu dia.
menuntun kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa melakukan hal tersebut? Dan adalah cara yang paling baik. Oke, fokus kepada karakter Bapak Ibu, ya bukan tindakan. Jadi bisa jadi mungkin kita akhirnya tidak memberikan konsekuensi apapun kepada anak itu, tapi dia bisa menyadarinya karena kita fokusnya kepada karakter. Itu tadi. Oke, keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan yang harus dilaksanakan? Contohnya nih, siapa ya yang sering berkendara ya? Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad pakai helm itu karena apa? Melindungi diri ya, untuk keselamatan ya Pak ya, luar biasa. Ada nggak Bapak Ibu, Bu ingin pakai helm ya? Pakai helm dicetakkan nggak Bu? Iya. Karena apa Bu? Luar biasa Bu. Berarti tepuk tangan dong untuk Pak Musa. Pak Musa, anak saya teriaknya itu Pak Musa terus loh. Pak Ahmad dan juga Bu ini. Karena kita sama-sama sudah meyakini untuk keselamatan, bukan karena dilihat oleh kepala oleh polisi atau bukan karena mau ditilang. Nah, itu tadi motivasinya berarti sudah motivasi intriksi atau ekstrinsi Bapak Ibu? Iya, ini jadi berkelanjutan ya Bapak Ibu. Keyakinan kita adalah bahwasanya itu untuk keselamatan kita. Nah, ini dia. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Peraturan itu serangkaian aturan yang ada di sekolah kita. Dilarang mencuri, dilarang memakai pakaian begini. Itu dia peraturan. Dan biasanya kita yang membuat peraturan kan Bapak Ibu. Pernah nggak kita kira-kira menyetujui ini, membahas ini dengan orang tua? Kita menawarkan ya, ini peraturan tanda tangan, gitu ya. Nah, itu aturan-aturannya. Sedangkan keyakinan, nilai-nilai dibalik dari peraturan itu. Jadi lebih dalam lagi, peraturan contohnya menjaga kebersihan sekolah. Nilainya adalah kenyamanan, untuk menciptakan kenyamanan. Bahkan juga bukan hanya membersihkan sekolah ya. Contohnya lagi, kalau kita dilarang mengerjakan PR, datang tepat waktu, dan yang lainnya itu merupakan sikap apa? Itu peraturan. Berarti keyakinannya apa Bu? Disiplin, ya kan? Tidak ribut di dalam kelas, aktif dalam berdiskusi. Itu kira-kira nilainya apa? Menghargai. Gitu ya. Jadi keyakinan adalah nilai dibalik dari peraturan yang mendasari sebuah peraturan. Nah, langkah-langkah yang membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, mungkin beberapa dari kita bahkan waktu observasi ada ya, kita buat kesepakatan kelas, keyakinan. Nah, langkah-langkahnya mungkin bisa lebih didalami lagi. Mulai dari mempersilahkan warga sekolah mencurahkan ide. Bapak Ibu waktu membuat kesepakatan, apakah ide Bapak Ibu sendiri atau dari anak-anak? Bersama ya, luar biasa. Iya, silakan. Oke, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Makanya di dalam sebuah keyakinan Pak David tidak ada lagi yang namanya kalimat negatif. Dilarang mencuri, jadi jujur. Atau dilarang datang terlambat, jadinya datang tepat waktu, gitu ya kesepakatan kelasnya. Lalu tinjau kembali dan buat keyakinan. Hanya 3-7 saja Bapak Ibu, asalkan bisa terlaksana. Nah, coba kita bedakan ya. Keyakinan kelasnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Tidak. Ya, ini nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilainya apa? Keyakinannya apa? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit. Komitmen menghormati orang lain. Tadi, jangan berlarian di kelas atau koridor. Ini anak-anak kita sering ya, lari-lari di selasa keselamatan dan keamanan. Itulah kira-kira keyakinan. Jadi Bapak Ibu yang kita buat di kelas ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Iya kan? Yang mana ya? Yang selama ini yang dibuat di kelas cooking ini yang mana?
Yang keyakinan atau yang peraturan? Yang peraturan ya. Nah, jadi kita sekarang sebenarnya mau kembali mereview supaya yang dilakukan di kelas itu adalah keyakinan. Supaya tadi tidak terfokus kepada peraturan, tapi dia sadar kenapa melakukan itu. Bukan hanya karena melakukan peraturan, tetapi ada nilai atau keyakinan yang dia inginkan. Jadi ini Bapak Ibu nanti ya, mungkin semester depan boleh dibuat lagi, kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Oke. Ini dia contohnya. Ketika saya membuat sebuah keyakinan kelas, bisa dipakai handphone, saya menggunakan tablet Bapak Ibu, atau dia menggunakan sticky note. Jadi anak-anak itu membuatnya mengisi dan jadilah seperti ini. Yang tadi yang di sticky note. Nah ini ada disiplin, jujur, saling menghargai. Nah, dan di sini juga sudah tidak ada yang namanya kalimat negatif. Karena tadi sudah saya arahkan duluan. Hargai guru dan teman, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Gitu. Hanya saja mereka masih ke peraturan sebenarnya kebanyakan ya. Itu dia. Ini dia. Lalu akhirnya kami membuat keyakinan kelas. Lalu ditempellah di kelas di belakang ini. Semoga masih bertahan. Karena satu dan lain hal sering tidak bertahan di dinding kita itu dicomotkan atau memang catnya yang bagus sakit. Iya, dilukis nanti kelas yang selanjutnya beda keyakinan kelas yang Oke. Nah ini dia, kita minta refleksi juga. Kira-kira mereka setuju nggak? Apa gunanya sama mereka? Nah, ini ada dana, ada harapan, ada refleksinya. Oke, itu dia untuk keyakinan kelas. Sekarang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh diisi kuesioner. Saya kasih waktu 5 menit, bisa ya Bapak Ibu? Yang ini. Iya, betul. Di login hari aja Bu. Sudah ya Bapak Ibu? Aman? Sudah? Oke. Kira-kira ini untuk apa Bapak Ibu? Kita mau lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada sebenarnya 5. Untuk bertahan hidup, lalu rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Tahu ya, kalau kasih sayang kita terima dari orang-orang sekitar kita, bisa teman-teman. Penguasaan, jabatankah, pengakuankah, kesenangan, hobi-hobi kita, kebebasan, ya, apa yang kita inginkan tercapai. Nah, Bapak Ibu coba yang tadi Bapak Ibu lihat, kalau dari nomor 1 sampai 10, dia itu kebutuhan akan kasih sayang. Yuk. Nomor 1 sampai 10 itu kategori ibu, bapak ibu membutuhkan kasih sayang. Yang paling tinggi yang mana Bapak Ibu? Dari kategori mana? Nomor 11 sampai 20 penguasaan. Berarti ibu paling membutuhkan penguasaan. Oke, tapi dari spesialnya isi itu. Lalu 21 sampai 30 itu kebebasan. Ada yang nomor 3 paling ditanya? Ada yang nomor 3 paling banyak? Nomor 21 sampai 30. 34 paling besar itu ya Bu? Oh, kasih sayang ya. 42. Yang terakhir itu adalah kesenangan. Jadi tadi Bapak Ibu nomor 1 sampai 10 dia berarti Bapak Ibu paling membutuhkan kasih sayang. Itu kebutuhan paling besar menurutnya Bapak Ibu dalam hidup. 11 sampai 20 penguasaan. Iya, 22 sampai 30, 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 kesenangan. Siapa yang paling banyak apa kasih sayang?
Wih, ini ibu-ibu ya. Yang paling senang, yang penguasaan paling banyak? Jenjang karir. Oke, ya jenjang karir ya. Kira-kira gitu ya, atau pengakuan gitu. Kebebasan. Wih, kebebasan. Baru kesenangan. Nah, satu dua. Ini kurang senang ya? Oh, dua ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita juga bisa kita kasih ini untuk melihat mereka sebenarnya butuh apa. Ada yang karena memang anak-anak itu tidak membutuhkan kasih sayang karena tidak menerima, maksudnya tidak menerima cukup kasih sayang, sehingga yang kita lakukan kepada dia, treatment kita kepada dia akan berbeda dengan yang membutuhkan tadi penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Gitu dia ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Yuk ini kita lihat dulu kasusnya. Dinda Rani, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, oh ya ada Raninya ya. Nah, menangis menghadap pada ibunya bahwa dia benci sama Quran. Aduh, jangan murid begini ya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda dalam posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan besok? Nah, jadi jawabannya begini, jawabannya si Dinda. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Mungkin dia kayak gitu ya di kelas waktu belajar. Sewaktu mengerjakan tugas katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Rani di sini Bapak Ibu? Kebebasan ya, coba ya. Bapak Ibu ya, karena tadi dia nggak seru gitu loh. Dia senang bersenandung. Nah, tindakan Bapak Ibu bagaimana? Nanti kita tuntun ya kan, bilang nanti ada waktunya bersenandung. Nanti mungkin bukan di dalam kelas juga bisa. Rani mau suka bernyanyi waktu lagi masa ice breakingnya gitu ya kan. Lalu yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini anak SD biasanya ya. Tapi anak saya juga gitu, rambut baru dia kan. Ini sampai temannya dia bolak-balik padahal rambut baru. Apa kira-kira kebutuhannya? Perhatian. Perhatian Bu. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima ya. Dia mau diperhatikan. Tindakannya ya maunya dia baru ya, memang kita jadinya harus perhatian banget ya sama anak-anak ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan ya? Ya. Jadi kita harus buat pelajaran yang lebih interaktif, gitu ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, maka ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Iya, penguasaan. Ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa ya mengklasifikasi apa kebutuhan peserta di dalam kelas. Nah, selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol. Bapak Ibu, coba ada posisi kontrol selama ini yang Ibu jalani adalah yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum, ada yang mengaku sebagai penghukum. Apa lagi? Membuat rasa bersalah ya. Teman. Kayaknya masih bingung ya, pemantau sama manajer ini yang bagaimana ya? Ya mungkin kita kebanyakan ketiga ini, atau mungkin kita tidak sadar kita sudah menjadi seorang pemantau atau manajer ya. Kita lihat dulu masing-masing ya Bapak Ibu. Posisi penghukum. Nah, nontonlah videonya ya Bapak Ibu. Datang terlambat. Maren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Ini siapa ya? Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Keliling lapangan basket aja jadi 5 kali ya Bapak Ibu. Tadi 2 kali karena dia bertanya jadi 5 kali kan Bang ya. Biar dia kapok katanya gitu. Nah kita sering mungkin ya secara tidak sadar atau tidak sadar ya melakukan hal ini ya. Ini dia Bapak Ibu. Ciri-cirinya menghadik, menunjuk-nunjuk, berkecak pinggang dan menyindir. Ada hukuman verbal dan fisik atau fisik mungkin ya. Dampaknya bagaimana? Murid menjadi pendendam. Dia lihat kita udah kesel, mungkin aduh ada bisa. Atau dia jadi trauma, benci sama kita, malas masuk waktu kita ngajar, tidak perhatian sama kita di kelas gitu. Itu dia dampaknya. Lalu kita lihat untuk posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini dia ciri-cirinya. Suaranya lembut ya Bapak Ibu. Tadi Tapi kata-katanya menyalahkan. Guru juga menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid. Dan seolah-olah kita menderita karena hal tersebut. Dampaknya apa? Yang murid merasa bersalah Pak. Dan akhirnya menjadi rendah diri, tidak percaya diri yang karena dia tadi merasa bersalah. Lanjut, posisi teman. Nah, kalau ini mungkin kurang lebih sudah mengerti ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, karena kita gini Bu, jarang. Tapi mungkin ada ya pernah secara tidak langsung mungkin ya tidak segemulai ibu ini gitu ya. Tapi udah masuk saja sana enggak gitu kan. Ciri-cirinya ya suaranya ramah, cenderung bersenda-gurau. Tapi murid akan bergantung kepada kita, ya. Dan murid tidak bisa
mandiri. Walaupun Bapak Ibu terkadang kita membutuhkan ini. Kita sebagai guru juga perlu sekali-sekali menjadi seorang teman, tergantung dari apa kasus anak tersebut atau yang dibutuhkannya. Lanjut, posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini lumayan ya Bapak Ibu ya. Pernah melakukan ini? Belum. Ya, ciri-cirinya bersuara datar, tidak emosi, tidak ramah juga, tidak bersenda gurau, tapi juga tidak membuat suasana atau yang menegangkan atau suaranya tinggi. Pemantau mengandalkan perhitungan. Biasanya dia ini melihat peraturan-peraturan, berfokus pada peraturan yang murid akan mengerti akhirnya konsekuensi dari yang dia lakukan. Tapi dia tidak sepenuhnya mandiri. Karena tadi peraturan saja. Kalau tidak ada peraturannya berarti gimana? Ya kan? Itu. Yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya. Bapak Ibu, bisa ya dibedakan tadi antara pemantau dan juga manajer? Kalau pemantau tadi kita fokus pada aturan. Jadi ketika dia di luar, dia tidak akan melakukan aturan tersebut karena tidak punya aturan itu. Sebagai manajer kita fokus pada keyakinan tadi. Makanya tadi di kelas kita diusahakan diganti dari peraturan kelas jadi keyakinan kelas agar nilai yang tertanam sama anak-anak itu bukan lagi karena peraturan, tapi karena nilai terhadap dirinya sendiri. Itu tadi. Dan fokusnya untuk mencari solusi. Bukan konsekuensi lagi Bapak Ibu, tapi solusi apa akar dari masalahnya dicegah. Itu dia. Kalau tadi peraturan, pemantau dia konsekuensinya apa ketika tidak melakukan peraturan. Nah, sebagai manajer cari tahu apa dan mencegah itu. Dan murid menjadi mandiri dan percaya diri dapat memecahkan masalah. Kita lihat tadi ya Bapak Ibu, bahwasanya Naren yang mengusulkan tadi solusi-solusinya, bukan kita. Peraturan tadi, peraturan terlalu ke sekolah sekian
harus tinggal, itu peraturan. Kalau tadi Naren yang menawarkan solusinya, begitu ya. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Saya kecewa dengan kamu. Ini dia sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat nanti ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Ada tadi manajer, membuat rasa bersalah, penghukum, apalagi pemantau, manajer, penghukum ya. Oke, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum, oke, kita lihat nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Sama-sama kita lihat ya. Pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, benar tadi pemantau yang mendapatkan stiker itu kan ada konsekuensinya ya. Jadi dia pemantau, manajer dan penghukum. Kau itu selalu kau yang terakhir, selalu kau yang terakhir gitu contohnya ya. Oke. Posisi mana Bapak Ibu yang paling tepat? Manajer ya, sama-sama ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam melaksanakan atau menyelesaikan kasus siswa atau permasalahannya ada 3 langkah. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Di sini peserta didik kita harus meyakinkan bahwasanya mereka adalah manusia biasa. Sama seperti kita pernah membuat kesalahan. Tujuannya ini apa Bapak Ibu? Supaya anak yang merasa gagal tadi itu karena melakukan peraturan, dianya menjadi positif. Oh iya, berarti memang ada ya banyak orang kok yang bisa bersalah gitu ya, merasa ada melakukan kesalahan seperti itu. Ini harus kita stabilkan dulu supaya dia akhirnya nanti mau bercerita. Kalau dia tetap dalam kondisi takut, nah di sini kita bisa sebenarnya menjadi seorang teman Bapak Ibu. Ayo Bertus, ayo Kak Dava, kamu kenapa nggak bisa nih di saat ini? Menjadi seorang teman juga bisa. Lalu validasi, tapi kita tidak lepas dari menyatakan kesalahan mereka. Padahal kamu bisa yang melakukan yang lebih buruk. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahi sikap yang baru. Ini dia mengenali apa alasannya melakukan itu. Ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang nanti dia contohnya saya lakukan dengan Hubertus. Iya, kalau bagaimana baik? Karena Kak Hubertus sudah sangat ketakutan, jadi saya harus sebagai seorang kamu kan nggak menyelesaikan dengan ya. Jadi begini nak, ini mendapat laporan dari komisi kebersihan di kelas kamu bahwasanya kemarin kamu seharusnya melaksanakan IPK kelas ya, tapi kamu tidak melaksanakannya. Apakah benar seperti itu? Kenapa dia ngaku? Gini, berkelas itu hal yang wajar ya, dan saat ini hanya mau mencari solusi atas apa yang telah terjadi. Jadi sudah kamu ceritakan kepada Miss. Benar nih, saya kemarin sudah Kenapa nak? Ini siapa yang pasti punya alasan mengapa kamu tidak melakukan itu? karena saya kan beberapa teman saya Ditinggal mana? tinggal di teman saya. Oh, ditinggal terus. Oh, kamu berjalan kaki dengan teman-teman kamu gitu. Oh, jadi itu alasannya. Ini bisa paham sih alasan kamu karena nggak enak ya, apalagi kalau jalan kaki sendirian pula. Tadi saya sekolahnya dari Oh iya, rumah kamu cukup jauh juga ya dari sekolah. Karena itu bisa tahu kok bagaimana alasannya. Namun di sisi lain, apakah tindakan kamu ini adalah suatu tindakan benar atau
mungkin khususnya membimbing kamu karena kamu telah melakukan sebuah pelanggaran atas keyakinan dan kesepakatan yang telah kita buat. Ya, benar, saya telah melanggar kesepakatan kelas. Iya, kita membuatnya bersama-sama kan ya kemarin kesepakatan kelas kita. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar Nado? Kesepakatan itu masalah etiket serta keyakinan untuk belajar kelas. Dan pengamanan kelas baru bersekolah. Itu saya sudah disiplin dan tidak boleh ada keinginan saya. Wah, saya senang kamu ternyata sadar ya nak. Bahkan juga kamu bisa mengetahui apa yang kamu lakukan dan gue sudah sadar bahwasanya kamu melanggar atau tidak mendekati kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Sekarang aku mau tanya lagi, kira-kira apa ya solusi untuk masalah ini? Kalau menurut dari diri sendiri lah. Saya akan melaksanakan belajar saya seperti ini dan selain itu saya minta maaf kepada teman-teman saya atas perbuatan yang telah saya buat. Juga saya membantu teman saya etiket khususnya membantu komisi Kurang lebih seperti itu ya Bu. Oh, jadi kamu mau meminta maaf tadi baru Itu dia. Jadi tadi kita menstabilkan dulu, lalu menanyakan mengapa, dan pada akhirnya kita menanyakan keyakinan mereka. Itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini kira-kira apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Jika memang tidak, mungkin Bapak Ibu boleh kembali ke Padlet yang tadi. Padlet tadi ada refleksinya. Boleh Bapak Ibu jawab. Tinggalkan jawabannya di link yang di Padlet tadi. Terima kasih untuk Bu Esther Margareta Sitorus. Hari ini saya mendapatkan ilmu baru mengenai budaya disiplin positif dan bagaimana penerapannya dalam Merdeka Belajar. Ternyata tidak semudah yang diperkirakan dari pembelajaran sebelumnya. Semoga dengan pembelajaran diseminasi ini bisa dipraktekkan oleh seluruh guru dan juga dinikmati oleh peserta didik di SMP 52. Semangat Bu Esther. Setelah saya mengikuti seminar yang Ibu Esther lakukan tadi, di sini saya lebih dapat mendapatkan ilmu yang baru karena sebelumnya saya belum mengetahui apa itu budaya kelas yang positif. Setelah saya mengikuti seminar tadi, saya jadi lebih tahu dan kita terapkan untuk pembelajaran di kelas. Mungkin cukup sampai di situ. Untuk Bu Esther, semangat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana membuat keyakinan kelas. Di sini saya membuat terlebih dahulu media untuk menampung keyakinan kelas serta media untuk refleksi dan umpan. Di dalam kelas saya memberitahu disiplin positif dan keyakinan kelas itu. Selanjutnya, membuat peraturan kelas dengan cara menampung ide dan pendapat peserta didik. Setelah itu mengubahnya menjadi kalimat positif jika masih ditemui kalimat-kalimat negatif. Setelah peraturan kelas berubah menjadi kalimat positif, maka kami menjadikan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya yang kami lakukan adalah membuat poster tentang keyakinan kelas, tempel di dinding. Berikut adalah refleksi dan umpan balik dari peserta didik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti dari kelas 8A. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas adalah sangat senang, karena menurut saya keyakinan kelas yang telah kami buat akan meningkatkan sikap disiplin bagi siswa dan siswi di kelas. Pentingnya kesepakatan kelas bagi siswa dan siswi adalah untuk meningkatkan budaya-budaya positif seperti menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Yang akan saya lakukan selanjutnya dan kedepannya adalah menaati keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat dan membantu teman-teman saya untuk menaati keyakinan-keyakinan kelas yang telah kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Syaputra dari kelas 8A. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas adalah sangat senang, karena anak kelas 8A menjadi baik, bijak, serta bijaksana dan bertanggung jawab. Menurut saya, pentingnya keyakinan kelas bagi siswa-siswi sangat penting agar kita lebih menghormati dan menghargai guru ketika sedang mengajar. Bukan itu aja, jika kami membuat kesalahan, kami akan bertanggung jawab dan meminta maaf. Yang akan kami lakukan adalah menaati keyakinan-keyakinan yang ada agar berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, aksi nyata 1.4 dari saya. Terima kasih, salam guru penggerak.